Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rena Rismayanti. Di sini saya akan melanjutkan paparan untuk tampilan dari akun sekolah di desain prototype dari aplikasi My Learning Style yang sedang saya kembangkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja ya kita mulai. Nah, teman-teman bisa lihat di kanan saya ini sudah tertampil ya desain prototype untuk tampilan akun sekolah ya. Nanti kita masuknya itu step by step ya. Oke, kita ini lihat-lihat dulu aja ya di tampilan awal. Tampilan awal ini tuh ada poin-poin unggulan gitu ya yang udah dijelasin di video pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman belum nonton video pertama, tonton dulu aja ya biar teman-teman paham gitu alur dari desain prototype ini tuh bagaimana gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung saja klik mulai ya di sini. Oke, kita klik mulai. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya punya akun, ya udah tinggal masuk aja. Tapi di sini karena kita mau step by step, kita kliknya yang ayo daftar. Oke, ketika kita klik ayo daftar, nah tampilannya bakal seperti ini. Terus kita klik yang daftar sekarang. Nah, di tampilan seperti ini ada pilihan nih, ada mulai deteksi sama daftarkan sekolah. Kalau mulai deteksi, ini tuh diperuntukkan untuk kita yang mau mendaftarkan akun peserta didik, akun guru, sama akun individu. Kalau individu ini tuh ya peserta didik yang SMP SMA, tapi mereka nggak mau terhubung dengan akun sekolah dan akun guru gitu. Nah, kalau daftarkan sekolah, ini kita mendaftarkan sekolah kita untuk punya aplikasi ini gitu ya, punya akun aplikasi ini supaya nanti peserta didik dan guru yang mau terhubung sama akun sekolah ini tuh bisa langsung login gitu tanpa harus mendaftarkan sekolahnya terlebih dahulu. Jadi pihak sekolah tuh harus daftarkan akunnya dulu gitu. Oke, kita klik daftar sekolah ya. Nah, di sini ada pilihan gitu. Kita contohkannya satu aja ya buat peserta didik SMP aja, oke. Nah, kita klik nih peserta didik SMP, nanti bakalan kayak gini responnya ya, ada tanda hijau dan checklist gitu ya. Nah, teman-teman kalau udah muncul kayak gini, kita bisa langsung daftarkan sekolah kita, terus isi aja ya ini ya. Lebih lanjutnya nih ya, ada data diri di sini, isi aja gitu. Kalau misalnya udah diisi ya, nah tapi kalau misalnya muncul pas ngisi tuh NPSN-nya merah kayak gini, berarti itu sekolah teman-teman tuh belum terdaftar gitu di NPSN-nya gitu. Makanya harus yang punya NPSN gitu sekolahnya. Kalau misalnya udah terdaftar, tampilannya tuh bakal seperti ini, tampilannya bakal hijau ya kalau yang udah punya NPSN. Nah, kalau udah hijau, kita bisa daftar dan masuk ke profil. Nah, nanti ini muncul profilnya tuh seperti ini ya. Untuk tampilan awal ini nggak beda jauh ya, kita bisa saling follow, nge-share profil kita gitu ya, nggak beda jauh sama akun peserta didik dan akun guru juga gitu ya. Tapi di sini itu kalau di akun sekolah itu bedanya di fiturnya sama tampilan ininya nih. Ada tampilan foto, kan harusnya tuh kalau di akun guru sama peserta didik itu kan yang foto ini tuh tampilan gaya belajar mereka gitu ya. Tapi kalau yang sekolah ini tuh foto sekolahnya gitu, ini bisa diganti gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung saja ya kita lanjut ke fitur pertama. Nah, ini ada tenaga pengajar. Nah, jadi di akun sekolah ini kita bisa lihat nih daftar guru yang terhubung sama akun sekolah ini tuh siapa aja. Terus ada indikator di nama guru ini, ada indikator gaya belajar gurunya apa, terus dia ngajar di kelas berapa, mata pelajaran apa gitu. Oke, kita kembali ke profil. Nah, kita lanjut ke fitur kedua, itu ada peserta didik. Nah, peserta didik yang terhubung di akun kita tuh ada siapa saja, ini bakalan muncul ya daftarnya di sini gitu. Kita juga bisa search kalau misalnya kita mau cari yang khusus 8C aja gitu ya. Nanti di search ini tuh bakalan nampilin yang khusus 8C aja gitu siswa-siswanya. Di sini juga ada indikatornya ya, gaya belajar peserta didiknya itu apa gitu. Oke, kita lanjut ke profil. Untuk melanjutkan fitur selanjutnya, ini ada fitur jadwal guru dan siswa. Oke, kita klik gitu ya. Nah, di sini tuh sekolah bisa membuat jadwal mengajar dan jadwal pelajaran gitu ya nih, ada pilihannya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mencontohkan satu aja ya yang jadwal mengajar gitu, nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi gitu ya prototype ini gitu. Nanti dicantumkan link Canva-nya gitu ya di deskripsi YouTube, oke? Kita misal nih yang jadwal mengajar nih. Ketika kita klik nanti bakalan muncul hijau seperti ini. Kalau misalnya udah muncul hijau gitu ya, teman-teman bisa langsung isikan aja nih jadwal mengajarnya, misal di hari Senin ya. Kita klik yang pensil, terus bakal ada muncul tanda plus. Ini kita klik aja tanda plusnya, nanti bakal muncul seperti ini.
Nah, terus kita kalau misalnya udah diisi ya, ini nama guru, pelajaran, sama kelas dan waktunya itu udah diisi gitu. Kita bisa nambahin ya kalau misalnya pelajarannya lebih dari satu. Oke, kalau misalnya udah ditambahin kayak gini, kita bisa langsung ini ya, setel aja gitu ya. Kalau misalnya udah sesuai nih, yang Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya udah sesuai. Oke, kita setel. Nanti muncul tampilannya hijau gitu ya. Oke, kita juga bisa lihat nih, lihat jadwal yang udah kita tambahkan gitu ya. Tuh, ini jadwal mengajar yang udah kita tambahkan misal ya. Nah, kita kembali ke pengeditan. Kalau misalnya masih ada yang kurang, ya udah ini kita edit lagi aja dari awal gitu ya. Kita rubah-rubah gitu, bisa ya. Oke, kita kembali ke profil aja ya. Untuk jadwal pelajaran juga kayak gitu ya, untuk teknis pengisiannya gitu. Agar waktunya lebih efisien, kita lanjutkan aja ya ke fitur selanjutnya gitu. Jadi kita tadi cuman memberi contoh satu aja ya. Nah, kita klik yang fitur jawab konsultasi. Nah, jadi sekolah tuh kalau misalnya peserta didik itu punya keluhan gitu ya, ini tuh mereka bisa menyampaikan gitu ke pihak sekolah langsung, tapi khusus penyampaian yang memang masalahnya sudah berat gitu, kalau memang mau dikonsultasikan ke sekolah gitu. Nah, nanti bakalan muncul nih nama peserta didiknya siapa yang melapor gitu, kelas berapa. Kalau misalnya SMA ini ada jurusan ya, jurusannya apa gitu. Kalau misalnya SMP mah nggak ada. Nah, terus ini keluhannya apa bisa dibaca, buktinya juga ada, terus kita bisa kirimkan jawabannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita kembali aja ya ke profil gitu. Untuk lihat fitur selanjutnya. Nah, ini di fitur selanjutnya itu ada fitur buat lomba. Jadi sekolah itu bisa buat lomba untuk peserta didik yang nantinya tuh bakal tertampil gitu di halaman info dan event sekolah gitu ya, di akun peserta didik. Untuk video yang tampilan akun peserta didik itu sudah diupload ya di part 1, jadi teman-teman tinggal tengok gitu. Oke, kita ini isikan aja ya yang diminta apa, ini untuk peserta didik kelas berapa gitu lombanya, terus judul lombanya apa gitu, judul yang menarik gitu, kayak misal nih hadiahnya 5 juta gitu untuk lomba membaca puisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus ini tanggal pendaftarannya dari tanggal kapan sampai kapan, terus tanggal pengumpulan karyanya kapan untuk lomba membaca puisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus ini tanggal pendaftarannya dari tanggal kapan sampai kapan, terus tanggal pengumpulan karyanya kapan, terus di sini kita bisa edit juga nih, upload karyanya tuh maksimalnya tuh berapa MB gitu ya. Nah, nanti akun peserta didik tuh bisa menguploadnya di sini gitu ya, di bagian ini. Oke, misal ya kita udah selesai nih, semuanya udah di setting gitu ya, kita itu bisa lihat ininya. Nah, kalau misalnya udah di setel, ini bakalan muncul tampilan warna kuning kayak gini ya. Nah, oke, kita misal nih set tulis setel, nanti bakalan tampilan yang lihat lombanya itu hijau ya. Kalau misalnya udah hijau ini, kita bisa ngeklik nih. Nah, kita bisa klik ini mau dipublikasikan yang mana gitu ya lombanya. Jadi kita bisa membuat beberapa lomba, nanti kita bisa pilih nih buat ngepublikasikannya. Misal kita udah bikin nih satu lomba, terus kita klik pilih, nanti bakalan muncul tanda checklist, terus kita bisa publikasikan. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Selamat, info lomba membaca puisi untuk seluruh siswa kelas 7 berhasil terupload. Oke, kita kembali aja ya. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, kita juga bisa lihat karya gitu. Kalau misalnya udah ada yang ngumpulin, nah nanti bisa kita lihat karyanya. Kalau misalnya pihak sekolah mau menilai karya ini, ya udah tinggal di ininya diaktifkan aja ya, tanda merahnya jadi hijau, terus kita bisa tambahkan nilainya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita kembali ke profil lagi gitu buat lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya untuk akun sekolah ini tuh ada rekap nilai siswa gitu. Nah, kita klik rekap nilai siswa. Nah, di rekap nilai siswa ini tuh setiap peserta didik yang mengerjakan latihan dari guru itu tuh rata-ratanya bakal langsung tertampilkan gitu di rekap nilai siswa dari akun sekolah ini tuh gitu. Jadi sekolah tuh bisa memantau gitu peserta didik yang rajin tuh yang siapa aja gitu. Seperti itu. Oke, kita kembali ke profil aja ya untuk lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ini ada buat pelatihan guru, seperti yang tuh sudah disinggung di video sebelumnya gitu ya. Kalau guru tuh ada fitur program pelatihan. Nah, program pelatihan ini tuh dibuat oleh sekolah. Nah, cara buatnya tuh kayak gini. Kita klik fitur buat pelatihan guru. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini.
Nah, kita bisa pilih juga nih tampilannya tuh, mau di tampilan halaman programnya aja kalau misalnya guru klik program pelatihan, atau ditampilkan di halaman profil juga. Kalau di halaman profil juga berarti nanti ada dua tampilannya gitu, di halaman profil ada gitu, di halaman program pelatihan juga ada gitu. Oke, di sini kita klik aja gitu ya, info programnya apa, terus tentukan juga nih hari, tanggal, sama bulannya tuh mau kapan gitu ya dilaksanakannya. Terus ini juga tulis informasinya gitu, pematerinya siapa, sama tempat pelaksanaannya tuh apakah mau offline atau online gitu ya. Ini bisa, tapi kalau di aplikasi ini tuh menyediakan untuk online gitu. Oke, misal nih kita udah isi nih semuanya gitu ya. Tuh, kita udah isi semuanya. Terus nanti tuh tampilannya bakalan seperti ini ya, bakalan kuning kalau kita udah ngisi semuanya. Ini kita bisa klik set setel, terus nanti bakalan muncul tampilan hijau. Ini kita bisa lihat nih pelatihan yang udah kita share ke guru-guru gitu. Nah, kalau misalnya masih merah kayak gini, ini berarti artinya belum dipublikasikan ke guru-guru semua gitu. Nanti kalau misalnya udah dipublikasikan, kita klik aja gitu ya, jadi hijau tuh. Nanti bakalan hijau semuanya. Begitu kalau misalnya emang udah waktunya gitu untuk dimulai pelatihan ini gitu. Nanti ada rekaman pelatihannya kalau misalnya yang online gitu. Oke, kita kembali aja ke pengeditan gitu ya. Terus kita kembali ke profil untuk lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ini tuh ada fitur untuk membuat live. Nah, kita klik fitur buat live. Terus di sini tuh kita tulis dulu judulnya apa. Misal ya, ini kita klik judulnya tuh pelepasan wisuda angkatan 28 tahun 2025 misal ya ini. Terus udah gitu kita mulai aja ya videonya. Kalau misalnya udah selesai nih live streaming kita gitu untuk akun sekolah, ya udah kita lihat aja riwayatnya gitu. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Terus teman-teman itu bisa ini ya, apa ya, bisa langsung otomatis mengupload video live streaming teman-teman itu ke YouTube gitu. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal ini aja ya, apa ya, yang tombol merah ini tuh teman-teman klik aja, nanti bakalan muncul hijau. Nanti teman-teman masukkan email yang terhubung di akun YouTube-nya apa, terus masukkan kode verifikasi. Kalau udah diverifikasi, ini publikasinya juga langsung hijau gitu ya, jadi bisa langsung otomatis ke upload videonya. Oke, tanpa teman-teman tuh harus ngisi dulu deskripsi, judul dan lain sebagainya, karena di sini kan udah ditulis ya gitu judulnya apa, deskripsinya apa gitu. Oke, kita kembali ke perekaman, terus kita kembali ke profil untuk lihat fitur selanjutnya. Nah, di fitur terakhir ini tuh ada buat info untuk peserta didik. Nah, sebagai sekolah itu bisa buat info untuk peserta didik. Nah, di sini juga kita bisa pilih ya peserta didiknya buat semua peserta didik kah, atau peserta didik tertentu gitu. Terus kita tulislah infonya apa, terus kapan informasi ini berlaku. Nah, misalnya ini udah ditulis nih semuanya nih untuk seluruh kelas 7, 8, 9 infonya tuh. Terus infonya tuh ini diwajibkan untuk seluruh peserta didik tuh membawa tanaman hidup gitu tuh. Informasi berlakunya tuh dari tanggal 1 Februari 2025 gitu. Nah, misal nih kita udah itu tinggal klik setel, terus kita lihat informasi yang udah kita sampaikan gitu. Nah, ini nanti publikasinya bisa kita aktifkan ya. Nah, kalau misalnya udah diaktifkan gini, terus kita klik kirim ke peserta didik gitu ya. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Selamat, info diwajibkan membawa tanaman untuk seluruh peserta didik itu berhasil terupload. Seperti itu. Terus kita kembali lagi ke pengeditan, terus kita kembali lagi ke profil. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, udah beres untuk penjelasan dari akun sekolah. Nah, semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan mudah gitu ya oleh teman-teman semua. Dan semoga desain prototipe yang saya kembangkan ini tuh bisa bermanfaat gitu ya, suatu saat nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya di video terakhir ini tuh bakal ada tutorial dari atau tampilan dari akun yang individu gitu, yang nggak mau terhubung dengan akun sekolah ataupun akun guru. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton gitu ya. Semoga kalian sehat selalu gitu ya. Bye-bye.